Saudara Mirawati bersiap-siap karena kita mengawalinya dari penguji internal. Bagaimana sehingga model penelitian IPA ini Anda lakukan untuk menghilangkan image kepada masyarakat, khususnya pada murid. Pertanyaan saya, mengapa bukan di pelajaran lain, misalnya IPS? Apakah penelitian yang terintegratif ini akan bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi dalam rangka untuk bisa melakukan asesmen? Apa hikmah yang paling menonjol dari hasil penelitian Ibu Mira ini, khususnya untuk begitu Anda mengatakan model IRA, jelaskan itu misalnya secara naratif kualitatif. Tadi banyak sekali, panjang lebar, panjang dan lebar juga. Tiba gilirannya kepada tim penguji, ya, mana tim penguji diberi kesempatan untuk bertanya, diberi kesempatan pula untuk melakukan sanggahan ataupun melakukan klarifikasi. Dalam ujian ini ada 3 golongan penguji. Golongan pertama penguji internal, golongan kedua penguji eksternal, dan golongan ketiga penguji pembimbing, promotor dan kopromotor. Saudara Mirawati bersiap-siap karena kita mengawalinya dari penguji internal. Penguji berikut ini adalah seorang guru besar dalam bidang pendidikan keteknikan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Beliau juga sehari-hari diberi tugas tambahan oleh pimpinan sebagai ketua atau kepala Satuan Pengawas Internal UNM. Kita beri kesempatan dengan catatan waktu yang kami alokasikan masing-masing penguji internal dan penguji pembimbing itu bisa memanfaatkan waktu kurang lebih lah 5 menit. Kesempatan pertama mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idham, Magister Teknik. Disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana sekaligus pimpinan sidang, Pak Dr. Sulaiman Samad, MSI, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri Talib sebagai promotor, Bapak Dr. Haji Gufran Dirawan sebagai kopromotor, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Ahmad sebagai ketua prodi dan penguji eksternal dan internal, dan saudara Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MPD sebagai penguji eksternal, saudara Mirawati Abdullah SPD MPD. Ya, Prof. Selamat atas raihan prestasi karena bisa kita bersama-sama untuk melaksanakan ujian promosi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmatnya, dan salam salawat kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara Mirawati ya, Prof. Mengajukan judul dengan judul pengembangan model pembelajaran IRA
dengan lingkungan pada Madrasah Ibtidaiyah. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara aktif, baik dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, khususnya pada peserta didik, kepada sikap dan keterampilan serta inovasi yang harus dilakukan pada Madrasah Ibtidaiyah dan sekaitan dengan penelitian saudari, ada hal yang ingin saya pertanyakan, yaitu di dalam hasil penelitian saudari masih terdapat 24% berada pada kategori rendah dan selebihnya masuk dalam kategori tinggi. Dari kesimpulan saudari menyatakan bahwa validan dan yang Anda lakukan dalam model itu sangat terbukti valid, praktis dan efektif, sehingga dapat dilakukan semacam penggunaan dari model saudara untuk menghilangkan informasi yang masih berada di lingkungan ibtidaiyah bahwa masih banyak siswa yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana sehingga model penelitian IPA ini Anda lakukan untuk menghilangkan image kepada masyarakat, khususnya kepada murid dan guru di lingkungan ibtidaiyah. Yang kedua, apakah model IPA ini hanya terbatas pada penggunaan pembelajaran di lingkungan ibtidaiyah atau bisa dilakukan di lingkungan sekolah lainnya? Dan yang terakhir, mohon dijawab kedua pertanyaan ini dengan digabungkan ya, tidak memilah satu atau dua. Itu barangkali saya persilahkan dengan hormat kepada Saudara Mirawati. Baik Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Model pembelajaran IRA ini dengan menggunakan lingkungan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan para guru dan siswa, sehingga dari situasi ini dimungkinkan bagi peneliti untuk mengintegrasikan berbagai keterampilan seperti pengetahuan, sikap dan aksi dalam mendukung pendidikan lingkungan hidup saat ini. Kemudian model pengembangan ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran sekaligus mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan dari langkah-langkah atau sintaks dalam model IRA ini, kemudian berdasarkan dari tahap pengembangan model ini, kemudian kegiatan belajar yang dilakukan agar menyajikan kegiatan yang bisa bersifat pragmatis dengan permasalahan yang ditemui oleh peserta didik itu sendiri, Prof. Pimpinan sidang, saya kira saya cukup pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idham, Magister Teknik, telah memanfaatkan kesempatan pertama dengan waktu yang sangat efisien. Sekali lagi, terima kasih. Saya sebenarnya posisinya sebagai penguji internal, tapi nanti saya gunakan kesempatan ini di akhir kesempatan ini kita melangkah saja kepada penguji berikut, yaitu penguji eksternal. Beliau adalah guru besar pada Universitas pada LL2 Dikti
wilayah 9 Sultan Batara, dan beliau juga dan saat ini home base-nya di kampus Universitas Bosowa Makassar, yang selama ini selalu membantu pasca untuk memosisikan diri sebagai penguji eksternal. Mau perkenan Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MPD, waktunya bisa lebih dari 5 menit. Disilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur selaku pimpinan sidang, yang saya hormati promotor dan tim yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan, dan terkhusus kepada yang saya banggakan saudara Herawati yang berbahagia pada hari ini dan hasil. Perkenankan saya mengajukan beberapa tanggapan, klarifikasi dan pertanyaan kepada yang pertama, tadi telah dipresentasikan hasil penelitiannya yang memperlihatkan bahwa penelitian dilaksanakan di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah pada mata pelajaran IPA. Pertanyaan saya, mengapa bukan di pelajaran lain, misalnya IPS? Di IPS itu juga banyak membahas tentang tema-tema lingkungan. Misalnya di IPS ada tentang banjir, polusi, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan termasuk lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan beberapa tema lingkungan yang lain. Bisa dijelaskan? Ya, Prof. Terima kasih, baik Prof. Terima kasih atas waktunya. Mengapa untuk materi pelajaran IPA yang diambil untuk penelitian ini, sebenarnya untuk model integrating rational approach participation itu sendiri, Prof, bisa diintegrasikan untuk semua pelajaran, karena IPA sangat karena mata pelajaran IPA ini merupakan mata pelajaran yang paling mendekati dalam hal pendidikan lingkungan hidup saat ini. Untuk kelima mata pelajaran ini bisa diintegrasikan dari IPS, matematika, dan sebagainya. Cuma dalam hal ini untuk kelima mata pelajaran itu masih terdapat berbagai macam tafsiran yang sebenarnya belum bisa memberikan secara lebih jelas tentang materi atau pendidikan lingkungan hidup itu sendiri, Prof. Iya. Yang kedua, pada kerangka pikir di ringkasan di disertasi ini disebut bahwa ada pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam pengembangan model ini, yaitu dengan acuannya adalah Al-Quran dan hadis. Barangkali bisa diberikan contoh untuk mata pelajaran IPA, ayat-ayat Al-Quran yang mana yang ditafsir? Berikan contoh satu saja. Oh iya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, salah satu contoh dalam surat Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang mengatakan bahwa ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Minta maaf, Prof. Dalam surat Al-Quran surah
An-Nahl yang dalam ayat 10 mengatakan dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagian menyalurkan tumbuhan padanya kamu mengembalikannya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian dalam surat Al-Quran, surat Al-Jasiyah yang mengatakan dia menentukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Ya, saya kira untuk ayat Al-Quran ini cukup. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir lagi, ini mengenai temuan di hasil penelitian pendahuluan dikatakan bahwa di halaman 12 dikatakan bahwa siswa kurang aktif, kemudian guru masih menggunakan metode ceramah, kemudian proses pembelajarannya masih menggunakan pendekatan yang terpusat pada guru, dan materi pembelajarannya masih bersifat pengetahuan saja, belum menyentuh pada aspek afektif dan psikomotor. Tentu ini yang menjadi permasalahan utama atau permasalahan serius, sehingga pada kegiatan pengembangan model itu akan dicarikan solusi sehingga masalah-masalah tadi itu bisa terpecahkan. Pertanyaan saya, kira-kira setelah Ibu Mirawati menemukan model dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan sehingga lahirlah model yang menurut Anda sudah bisa diterapkan di madrasah ibtidaiyah. Apakah permasalahan tadi, misalnya siswa kurang aktif menjadi aktif, guru yang menggunakan ceramah bisa menggunakan pendekatan lain, kemudian materi pembelajarannya bisa dalam bentuk mengukur afektif dan psikomotorik. Silakan, Bu. Oke, baik Prof. Terima kasih. Dengan menggunakan model pembelajaran IRA ini, yaitu Integrating Rational Approach Participation atau pendekatan berbasis masalah, mempunyai beberapa kelebihan dari model IRA ini setelah dari permasalahan yang terkait. Yang pertama yaitu dengan model pembelajaran IRA ini, kegiatan belajar siswa lebih bermakna sehingga si belajar bertahan lebih lama. Kemudian dengan model pembelajaran IRA ini menumbuh kembangkan keterampilan berpikir secara berpikir dan sosial, baik dari sikap afektif dan peduli peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga, dari model pembelajaran IRA ini mampu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan nyata peserta didik. Ya, saya kira cukup ya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah hormat, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MPD telah memanfaatkan waktu dan telah menggunakan waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kita melangkah ke penguji pembimbing. Kita memulai pada penguji promotor yang beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah guru besar dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Saya undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Gufrandi Irawan, M.Ed.D. Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pimpinan Sidang pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Pasca Sarjana dalam rangka
meningkatkan kemampuan SDM yang ada di kita, sekaligus juga untuk proses penyelesaian studi dari Saudara Mirawati. Saya ingin mengambil kesempatan, mohon izin dari Pak Ketua Pembimbing, Pak Profesor Dr. Samsul Bahri, dan Bapak Pimpinan Pascasarjana, Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI, untuk memberikan pertama-tama apresiasi kepada Saudara Mirawati Usman, karena berkat salah satu bagian dari model yang dikembangkan ini, kemudian kami sementara ini mencoba untuk mengintegrasikannya dengan proses pembelajaran kurikulum, terutama untuk kurikulum baru di bidang SMA untuk prototipe, dan beberapa kurikulum lainnya. Kemudian untuk di SMK dengan pendekatan DUDI, dan juga di bidang madrasah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Saudara Mirawati ini dalam mengembangkan ini benar-benar berada di lapangan dan memberikan kami beberapa masukan-masukan yang kemudian berhasil meningkatkan kualitas dari pendidikan yang ada pada Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu di antaranya adalah bahwa Provinsi Sulawesi Barat kali ini tidak lagi menjadi ranking 34 dari 34 provinsi, tapi sudah meningkat menjadi ranking 28 dari 34 provinsi. Walaupun peningkatannya ini sangat lambat, hanya 6 level, tetapi sudah memberikan nuansa yang sangat baru di Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua adalah bahwa hari ini Provinsi Sulawesi Barat oleh data Pusdatin telah menjadi ranking 3 nasional dalam rangka pemanfaatan IT, kemudian ranking 6 nasional dalam bidang pembelajaran IT, yang diakibatkan dari upaya salah satu bagian dari disertasi Saudara Mirawati Usman ini yang menjadi pemicunya. Karena sebelumnya kami hanya proses pembelajaran dengan menggunakan hybrid yang ada di kami itu cuma 32%, sekarang sudah hampir mendekati 84%, dan ini memberikan Pak Gubernur sangat mengapresiasi sekali ini, dan untuk itu saya diminta untuk menyampaikan hal ini kepada Saudara Mirawati Usman sekaligus dengan pimpinan Pascasarjana dan Pak Pembimbing yang telah betul-betul memberikan kami kesempatan untuk bisa mengimplementasikan bagaimana kemudian program-program pendidikan pada Provinsi Sulawesi Barat ini sudah mulai memberikan makna yang berarti. Yang kedua, saya dengan Ibu Mira ini sudah cukup lama berinteraksi. Saya cuma ingin bertanya kepada Ibu Mira, karena ini kan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah. Tadi ada pertanyaan dari Pak penguji eksternal tadi menyatakan bagaimana kalau dilaksanakan di tempat lain misalnya. Nah, menurut pendapat Ibu, ini juga saya tanyakan ketika beliau sementara ujian untuk menjadi bagian dari asesor, untuk menjadi bagian dari Ban SM pada waktu itu kepada beliau, dan saya ingin beliau secara tegas menjawabnya. Apakah penelitian yang terintegratif ini akan bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi dalam rangka untuk bisa melakukan asesmen. Sekali lagi saya tanyakan, asesmen, Ibu, asesmen dalam rangka menganalisis apakah indikator-indikator kinerja dari pemerintahan pada satu daerah ini dinyatakan berhasil. Silakan dijawab, Ibu. Ya, baik, terima kasih, Prof. Model pembelajaran IRA ini dapat diterapkan di tempat lain agar untuk mengimplementasikan model ini secara lebih luas, terutama dalam pengembangan materi bahan ajar, sesuai langkah dan desain yang sama dengan model pembelajaran IRA itu sendiri, Prof. Pertanyaannya tadi itu, apakah ini asesmen? Jadi tadi saya menyatakan asesmen, apakah dia menjadi bagian dalam asesmen dalam rangka kita melihat indikator-indikator kinerja dari pemerintahan? Silahkan. Iya, Prof. Diharapkan dapat mengintegrasikan dan mendukung penelitian dan pengembangan ini agar keterampilan dari seperti pengetahuan, sikap, dan aksi dalam pendidikan lingkungan hidup ini dapat lebih meningkat dan memberikan hasil yang... Baik, cukup Ibu. Jawabannya sudah ada di situ. Saya kira ini luar biasa. Terima kasih Ibu. Karena memang
salah satu bagian dari asesmen nasional itu adalah kondisi lingkungan sekolah. Nah, ini yang Anda tadi jawab, bahwa ini ada peningkatan kognitif, ada peningkatan afektif, dan ada peningkatan psikomotorik sebenarnya di situ. Saya kira proses model pembelajaran ini sudah benar, dan ini memang sudah diuji cobakan, sehingga bisa memberikan makna yang sangat luar biasa dalam rangka pengembangan lainnya. Mungkin untuk Provinsi Sulawesi Barat ini cocok, tetapi barangkali nantinya saya harapkan ini dapat dikembangkan pada provinsi-provinsi lainnya. Karena secara integratif ini memang bisa memberikan makna untuk bisa menarik anak-anak kembali ke sekolah. Alhamdulillah tahun ini terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk anak ATS di Provinsi Sulawesi Barat. Dari dahulunya 32.000, akhirnya kita berhasil menarik kembali sekitar 3.500. Dan dengan proses pembelajaran IRA ini, anak-anak akan makin mampu untuk bisa ikut aktif dalam rangka bukan hanya memberikan aspek kognitifnya tadi, tapi juga aspek psikomotoriknya. Saya kira saya kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Salam kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Idam sebagai profesor baru di Universitas Negeri Makassar. Dan semoga apa yang beliau capai pada hari ini bisa menjadi rahmat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekaligus juga barangkali nantinya jika tiba-tiba saya menghilang dari dari ruang Zoom ini, mohon izin Bapak Pimpinan Sidang, karena mungkin ada hal-hal tertentu yang insya Allah akan kami segera selesaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ya. Bapak Profesor Dr. Gufran dan Madirawan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, penguji promotor, dan selamat juga atas capaian-capaian yang memperlihatkan tanda-tanda bergeraknya bangkitnya pendidikan di Sulawesi Barat di bawah kendali manajemen Bapak Profesor Dr. Gufran dan Madirawan. Sekali lagi selamat, semoga sukses berkelanjutan. Kesempatan berikut adalah penguji promotor. Beliau penguji promotor ini adalah dosen pasca sarjana UNM, dosen juga di Fakultas Ilmu Pendidikan. Guru besar, guru besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNM. Dan persoalan-persoalan asesmen, beliau adalah sebagai ketua Testing Center, Assessment Center, UNM. Mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Bahari Kali, MSc. Terima kasih Ketua Sidang, Bapak Dr. Sulaiman Sam SPI yang saya hormati, para anggota Dewan Penguji, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad MPD, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idam NT, tadi disampaikan Prof. Gufran, berusaha baru. Saya tunggu-tunggu sebenarnya ini kapan dicera ini anunya ini. Guru besarnya ini Prof. Ida. Kemudian ada Prof. Arifin Ahmad yang saya kira tidak sempat hadir di ruang Zoom ini karena sudah beberapa waktu ini kesehatannya terganggu. Baik, sebagai promotor bersama dengan Prof. Gufran sebagai kopromotor, sudah barang tentu saya sudah sangat memahami apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Mirawati ya. Karena setiap saat berkonsultasi, berinteraksi, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, tapi ini karena tugas saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang lain apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Gufran tadi, sebenarnya apa hikmah yang paling menonjol dari hasil penelitian Ibu Mira ini, khususnya untuk peningkatan atau pengembangan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat. Ya, terutama tadi disampaikan misalnya dalam pembelajaran itu masih peringkat 6. Nah, bagaimana dengan hasil penelitian ini? Apakah mungkinkah ini
peringkat-peringkat itu dari 3 atau dari 6 itu bisa ditingkatkan. Silakan, Bu. Baik Prof, terima kasih. Yang ingin saya jelaskan di sini pertama itu dari hasil observasi awal diketahui bahwa sistem pembelajaran sebenarnya masih bersifat subject matter oriented, artinya pembelajaran hanya difokuskan pada aspek penguasaan materi atau berupa hafalan saja. Seperti aspek lain yang sering kita ketahui yaitu dari aspek sikap atau afektif terhadap lingkungan sekitar, sebenarnya sampai sekarang di Madrasah Ibtidaiyah itu masih diabaikan, sehingga para peserta didik atau siswa itu kurang atau cenderung tidak peduli terhadap lingkungan. Dengan menggunakan model IRA ini, memastikan bahwa produk yang dikembangkan itu merupakan solusi dari permasalahan yang ada, Prof. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, selama mengikuti kuliah di pasca sarjana, baik itu ketika mata kuliah tatap muka atau mengikuti tahap-tahap berikutnya, saya ingin Ibu Mira ini secara jujur menyampaikan pengalaman yang sudah dialaminya, itu pengalaman yang menyenangkan dan terutama pengalaman yang tidak menyenangkan. Silakan, Bu. Baik Prof, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada sebenarnya pengalaman dari yang pertama yang menyenangkan buat saya, bahwa saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang bisa membimbing, mengarahkan saya dan mendidik saya dalam penyusunan disertasi ini sampai selesai, kepada promotor dan kopromotor serta semua penguji yang telah hadir dalam virtual Zoom meeting ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala arahan, masukan, dan bimbingan yang diberikan kepada saya, yang memberikan semangat buat saya untuk belajar dan terus belajar kembali. Itu hal yang sangat menyenangkan buat saya. Jujur, untuk yang menyedihkan buat saya, pada saat penyusunan disertasi ini, saya mengalami sebuah bencana atau musibah, yaitu pada tahun lalu di tanggal 15 Januari, gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat, dan itu mengakibatkan trauma psikis dan mental bagi diri saya pribadi itu sendiri, Prof. Sehingga itu menjadi satu kesehatan mental yang sampai sekarang masih saya alami sampai sekarang. Cukup, Bu Mira. Saya kembalikan ke Putu Sidang. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Samsu Baritali MC telah memanfaatkan waktu selaku penguji dan penguji promotor ya. Saya ini mestinya saya harus lebih banyak pertanyaan sebagai penguji dan sebagai pimpinan sidang. Wah, ini banyak jatah pertanyaan saya. Tapi kalau Ibu Mira bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan awal, itu bisa menggugurkan banyak pertanyaan lanjutannya. Ya. Oke, dijawab pelan-pelan ya Ibu Mira. Ya Prof, insya Allah Prof. Nama Ibu ini Mirawati Abdullah. Nama panggilannya siapa? Tabe Prof, Mira Prof. Mira. Iya Prof. Kenapa singkatan dari temuan Anda ini tidak bernama misalnya model Mira? Kenapa model Mira? Supaya senada dengan nama panggilannya Ibu. Ya, atau baik. Baik Prof, terima kasih. Model IRA saya mengambil karena sudah ada model di depan daripada model pengembangan. Jadi model itu istilah dari M sendiri. Jadi saya tinggal melanjutkan dari IRA, dari Integrating Rational Approach Participation sendiri itu, Prof. Ya, tentu bisa juga. Tapi kan kurang bersenyap. Nah, kan ini orang mencari kesenyapannya. Jadi begitu menyebut namanya IRA, Mira panggilannya, sekaligus mempromosikan juga temuan Anda itu. Tidak usah mengatakan model Mira. Ya. Misalnya Mira lah. Atau seandainya tadi jawab, oh nama panggilan saya bukan Wati, bukan Mira, tapi Irawa. Itu kalau itu rasanya. Nah, gitu. Itu penting ya. Ya. Karena itu ada terjadi personalisme.
menginternalisasi sebuah konsep yang ada di kepala kita untuk menginternalisasi sebuah, dan sekaligus apresiasi terhadap kebanggaan kita. Siapa lagi mau menghargai tentu sebuah temuan itu ya. Ya kan Mira, inilah Mira, gitu ya. Tapi jangan miras ya. Tambah es itu Mira. Itu satu. Nanti pikirkan itu. Karena tidak merubah substansi, hanya merubah sebuah sebutan penamaan yang sekaligus keberkahan pada Mira dan keberkahan pada temuannya. Kan sebaik-baik temuan itu adalah memberi manfaat pada orang lain. Itu satu. Yang kedua begini, saya sudah mendengarkan penjelasan, membaca penjelasan lengkap tentang sosok temuan ini, tentang sosok Mira ya, bukan sosok Mira sebagai pengembangnya, tapi sosok Mira sebagai temuan, sebagai produk. Produk Anda ini, model Mira ini, produknya sudah. Cuma rasanya belum kurang dipahami karena dijelaskan tadi dengan angka-angka kuantifikasi itu. Sekian persen. Bisakah digambarkan secara naratif, kualitatif, secara singkat, kalau perlu dengan 2-3 kalimat, sehingga begitu Anda mengatakan model Ira, jelaskan itu misalnya secara naratif, kualitatif. Tadi banyak sekali, panjang, lebar, panjang, dan lebar juga. Sehingga kalau orang butuh, apa itu model Ira? Nah, langsung serta-merta. Ada kalimat sederhana tapi penggambaran kualitatif, dan biasanya orang lebih mudah paham tentang kualifikasi itu, kualitas itu daripada kuantifikasinya kan. Kalau saya tanya ibu, apa itu model Ira? Anggaplah saya ini orang tahu apa itu model Ira. Binatangnya itu apa gitu, agak seadanya binatang. Malu apa ini? Silakan jelaskan secara singkat, sederhana, pelan-pelan. Ya. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Untuk model Ira ini sendiri memberikan beberapa arti atau istilah. Yang pertama yaitu integrating atau keterpaduan, yaitu pengorganisasian materi mata pelajaran lingkungan hidup dengan nilai-nilai terhadap kompetensi dasar dan indikator mata pelajaran tertentu. Kemudian dari istilah rasional adalah kerangka konseptual untuk menganalisis pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, terutama di madrasah ibtidaiyah yang meliputi konsep dan tujuan pendidikan lingkungan hidup. Dan yang ketiga dari istilah pembelajaran approach participation atau pendekatan partisipatif. Pembelajaran ini didasarkan pada pemanfaatan sumber belajar di lingkungan sekitar itu sendiri, Prof. Oh ya, tapi kan tidak menggambar gitu. Saya rindukan sebenarnya Ibu Ira sebagai peneliti mengatakan model Ira ini adalah sebuah model pembelajaran yang terintegrasi dengan lingkungan. Kan bisa begitu ya? Dengan juga nilai-nilai agama. Kan begitu ada di dalamnya ya? Iya. Telah teruji bisa meningkatkan apalah lingkungan, bisa mengelola. Itu sederhana aja, dia bahasa sendiri. Supaya kan, karena kalau dia bilang bukti, apa buktinya? Kita sudah uji efektivitasnya kan? Kenapa itu? Karena kita sudah uji pengembangannya, kepraksisannya pula diuji, sudah didesain pula. Jadi kan maksud saya itu bahasa sederhana begitu. Anggaplah menjual obat kan, ini obat saya ini begini. Nah, ya komposisionalnya itu sederhana. Oke. Itu sebenarnya itu baru ancang-ancang. Itu penguji, itu sebagai penguji. Nah, sebagai pimpinan sidang satu pertanyaan Anda jawab. Bu Ira, Anda telah melalui proses panjang perjalanan ini. Berat ya, pasti berat. Dalam perjalanan kesuksesan orang pasti banyak rintangan, tapi banyak pula orang yang mendukung kita, tidak sedikit. Bahkan kesuksesan itu selalu dipandang dari paradigma ganda, tidak pernah berdiri sendiri, payah seorang diri seorang, itu banyak yang mendukung, banyak. Pertanyaan saya,
jika sekiranya proses doktor ini hari ini yang kita lakukan sekarang ini mengantarkan bapak ibu menjadi dokter, kan, dan memperoleh selembar ijazah. Semoga ya, insya Allah kita berdoa semua hitungan menit ke depan ini akan ada keputusan di Dewan Penguji. Tapi jika kita mengandai saja, ini Anda meraih dokter profesi ini, Anda memperoleh ijazah, dan saya pertama. Pertanyaan pada siapa ijazah ini pertama kali Ibu Mirawati Abdullah mau serahkan? Itu satu. Kepada siapa pertama kali? Dan mengapa dipilih orang itu sebagai orang yang diserahkan pertama kali? Silakan Ibu Mirawati Abdullah. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama kali yang saya berikan ijazah adalah almarhum ayahanda tercinta Abdullah Bedengepe yang telah mendidik dan selalu memberikan motivasi untuk selalu belajar dan belajar. Dengan ilmu itu, bahwa orang tua saya mengatakan bahwa dengan ilmu itu akan mengangkat derajat kita sebagai manusia, dan itulah yang masih saya pegang sampai sekarang, Prof. Bahwa amanah dari orang tua saya, terutama almarhum ayah saya, dan jika saat ini orang tua saya hadir, itulah yang akan saya berikan pertama kali ijazah saya saat ini, Prof. Terima kasih. Saya kira nanti kelak ketika Anda itu bisa saya menyampaikan rasa bahagia ini, karena saya yakin di alam sana dia pasti hidup bahagia, berbangga karena anaknya sebentar lagi akan memperoleh ijazah. Oke, ada 5 menit waktu yang kami gunakan untuk beristirahat sejenak untuk mengambil keputusan, ya, dan semoga harapannya Ibu Mirawati Abdullah mencapai harapan dan sekaligus menaikkan harapan orang tua yang telah pergi meninggalkan kita. Dengan demikian, sidang promosi saya jeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.